وبركاته. رب فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. الحمد لله الذي بنعمته الصالحات وعند ذكر حبيبه وأوليائه الصالحين تتنزل الرحمات والبركات والنفحات والصلاة والسلام على صاحب المعجزات البينات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد سيد السادات وقائد القادات وعلى آله وصحبه ذوي الأنجم الباهرات والتابعين وتابعيهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم المعاد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد حضرات الحبائب والعلماء الأفاضل Habib Zain Az-Zahir, Habib Abdullah Al-Jufri dan para ulama, para ustadz, terutama Sahibul Bait Abah Haji Abdurrahman dan keluarga besar beliau yang mudah-mudahan beliau-beliau semuanya diberikan sehat walafiat, barokah umur, barokah rizki, barokah putra keturunannya, tidak ketinggalan, mudah-mudahan barokah pesantrennya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan ketika kita kumpul malam hari ini di majlis Maulidir Rasul, majlis dalam rangka menyenangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan nanti kita di akhirat akan disenangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dunia kita bergembira dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca salawat dan salam kepada beliau, maka seperti yang dikatakan oleh Al-Habibil Allamah Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, bahwa di akhirat adalah waktunya orang-orang akan digembirakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka gembirakan Kanjeng Nabi di dunia, senangkan Kanjeng Nabi di dunia, agar kita nanti disenangkan di alam akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupan di surga isinya hanya bergembira dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cagaknya arsy tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan tidak ada manusia ketika dilahirkan arsy pun bergoncang luar biasa kecuali kelahirannya Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Oleh karena itu, ketika kula kali panjenengan sedaya mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menyenangkan Kanjeng Nabi, kemudian kita rangkai dengan berbagai macam acara, adalah sangat tepat, adalah sangat cocok
ketika malam hari ini menunjukkan akan kecerdasan sahibul bait. Tiang cerdas niku kalau urusan dunia, urusan dagang, modal sedikit, untung banyak. Niku orang cerdas. Nggih, modalnya sedikit, untungnya banyak. Gak pati cerdas, modal banyak, untungnya sedikit. Itu gak pati cerdas. Sangat tidak cerdas dan bahlul, modal banyak, utang banyak. Iki bahlul ini. Ya. Kalau di dalam urusan dunia saja kita harus menjadi orang cerdas, apalagi urusan akhirat, di mana urusan akhirat akan kita rasakan selama-lamanya dan tidak ada batasnya. Urusan dunia kita hanya bisa merasakan antara 60 sampai 70 tahun saja. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Panennya umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara mereka yang usianya bisa melewati usia 70 tahun. Selama saya memberikan pengajian, cuma 2 orang yang saya temui. Pertama, ketika saya menyampaikan khutbah di satu masjid, maka kemudian saya terangkan keutamaan orang yang usia 40, 50, 60 dan sampai 70. Ada orang tua yang salaman dengan saya. Dia tanya kepada saya, Gus, pinten umuri Gus? Waktu itu saya khutbah usia saya masih 40-an. Sekawan doso mbah. Sampean pinten mbah? Alhamdulillah Gus kula 117. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah kami pengajian di Masjid Bunut, namanya Mbah Haji Imam Ruslan. Ya, sergep lek ngaji. Usianya ketika saya tanya, Mbah pinten umure Mbah? Alhamdulillah yai 121. Umurnya 121, sergep lek pengajian, gak tahu absen. Udan-udan itu ngaji. Dan kalau ngaji nuwun sewu gak tahu senden. Sing senden gak usah maju. Niki cerita soalnya ya. Nek cerita do, gak tahu senden. Masya Allah, Mbah Lan ini luar biasa. Nggih, saya doakan Haji Abdurrahman masih gak 121, 120 ae gak opo-opo. Amin ya rabbal alamin. Saya kalau ndonga insyaallah mandi lho, Pak. Nggih. Gak percaya, ini di Pandan Landung saya pengajian. Kalau ndak salah sama Habib Zain waktu itu. Pak Lurah, Masya Allah sambutan. Begitu Pak Lurah sambutan, ganti saya yang ngaji. Pak Lurah bagus, saya bilang muga-muga Pak Lurah 2 periode. Sampun yai pun 2 periode. Ya wis, lek ngono tak dongakno dadi lurah sak matine. Masya Allah Pak, oleh 3 dino mati temenan dadan. Lha kira mandi ya. Saya selesai pengajian di Masjid Jamek malam Senin, ya, terus diundang sama Abah Qasim. Mertuanya meninggal. Waktu itu mertuanya Abah Qasim meninggal usianya 93. Saya bilang muga-muga mertuani Abah Qasim umur 93. Abah Qasim ini orangnya baik, suka bantu pondok sana, pondok sini dan seterusnya. Nggih, tak dongano muga-muga Abah Qasim umur 100 saya. Amin. Ya, yang bilang amin muga-muga umure panjang. Amin. Ono kiai situk sendakep ambek melerok, rupane gak pati enak rupane. Dongaku gak pati enak dipleroki. Ya. Saya bilang sing gak muni amin muga-muga gak suwe mati, oleh seminggu mati temenan sampean. Masya Allah ya. Mudah-mudahan doa kita semua diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, orang yang cerdas di dalam urusan ibadah adalah bagaimana caranya ketika dia melakukan satu perbuatan, satu amalia itu dapat pahala banyak. Ya, ini baru cerdas. Karena Rasulullah SAW membimbing kula kali panjenengan sedaya dengan bimbingan innamal a'malu binniyat. Rasulullah tidak mengatakan innamal a'malu binniyah. Kalau niyah itu niatnya cuman satu, dan Allah memberikan pahala sesuai dengan banyaknya niat orang itu. Maka Rasulullah tidak mengatakan innamal a'malu binniyah.
Hanya saja amal ibadah seseorang itu ditentukan dengan satu niat. Enggak, tapi bin niat. Maksudnya apa? Supaya kula kali panjenengan sedaya di dalam melakukan amal ibadah niatnya yang banyak. Kalau kita niat itu banyak, maka kita dapat pahala yang banyak. Ya, makanya saya tadi bilang, Aba Abdurrahman ini bukan cuma cerdas di dalam urusan dagang, tapi juga cerdas di dalam urusan ibadah. Malam hari ini Masya Allah, tadi disebutkan oleh Ustadz Taufik, niatnya yang pertama adalah untuk menyenangkan kanjeng Nabi Muhammad SAW, memperingati maulid Rasulullah SAW, dan ini ibadah yang paling tinggi. Tidak ada ibadah yang paling tinggi seperti menyenangkan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa ibadah yang paling besar pahalanya adalah idkhalus surur ala qalbi kulli mu'min, menyenangkan, memasukkan kesenangan, menyenangkan hati seorang mukmin. Bayangkan Rasulullah mengatakan bahwa ibadah yang paling besar pahalanya adalah menyenangkan hati seorang mukmin. Ya, kalau menyenangkan hati seorang mukmin saja kata kanjeng Nabi pahalanya besar, apalagi menyenangkan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Menyenangkan kanjeng Nabi dalam rangka memperingati maulid kelahiran kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Plus ada nilai tambahnya. Bukan cuma kanjeng Nabi yang senangkan, kita juga disenangkan. Panjenengan yang hadir juga disenangkan. Ya, apa maneh begitu masuk langsung dikai ijo-ijo. Ya, saya yakin senang, gak kira ono sing susah. Lek susah ojo digowo. Apa itu? Berkat nggih. Tahu artinya berkat? Napa? Kober gak kober sampean angkat engko itu. Nyenangkan hati sesama mukmin. Ada lagi niat apa? Memperingati haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Haji Muhammad Nur. Ini sudah niatan 3. Haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Haji Muhammad Rusdi, haul yang ke-8. Abah Nur yang ke-4. Haul almarhumah Hajjah Zubaidah yang ke-12. Sudah 3 niat. Nyenangkan Rasulullah, nyenangkan umat Islam, memperingati haul, kirim doa kepada orang tua. Artinya apa? Orang tua ini dinunutkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berangkat sendiri mungkin kesulitan, harus ada hambatan-hambatan. Tapi begitu nunut kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka harapan besar untuk mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan almarhum almarhumah akan diberikan syafaat oleh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, maulid dibarengkan dengan haul, bagus, indah sekali, enak. Ditambah lagi maulid dibarengkan dengan akikoh, haul akikoh. Kalau akikoh itu dalam rangka kelahiran, kalau haul dalam rangka kematian. Loh, diwalak-walik, tapi juga enak karena disandarkan kepada manusia yang paling mulia. Waladatka ummuka yabna adama bakian wan nasu haulaka yadhakuna surura fajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Engkau dilahirkan oleh ibumu, wahai anak manusia, dalam keadaan menangis. Bayi lahir dalam keadaan menangis. Kalau bayinya lahir dan tidak nangis, itu sama bidan sikile diselentik supaya nangis. Begitu nangis, bayinya nangis, orang tuanya, orang yang ada di sekitarnya tertawa. Alhamdulillah, lahir. Laki apa bini? Laki. Masya Allah, jago dia. Sahabatnya mana? Muhammad Zainal. Wah ya, jago. Lahir. Laki bini, perempuan. Wis gak apa-apa wis. Ya, meni-meni masih wedok yo oleh bojo lanang. Ya, seneng. Bapaknya seneng, ibunya seneng. Tapi bayinya nangis. Bapaknya ketawa, ibunya ketawa, bayinya nangis. Fajhad li nafsika an takuna idza bakau
berusahalah sekarang untuk dirimu sendiri. Ketika semua manusia menangis, fi yaumi mautika dhahikan masrura, di hari kematianmu biar orang kampung nangis, tapi kamu menghadap kepada Allah dalam keadaan tertawa, senang. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua yang hadir termasuk golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini buka sama tutup. Bukanya kelahiran, akikah, tutupnya haul. Tapi ketika disandarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wah, semuanya cocok. Inilah hebatnya kita bermaulid dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih anak yang diakikoi, cucu daripada Aba Abdurrahman. Tadi saya dikabari, neka sekalian akiko. Ya, saya mau bilang cucu, tidak berani. Saya bilang kompoi, engki. Saya kalau bilang cucu bukan apa, kompoi kan? Bukan cucu tapi kompoi. Ya, pas lahirnya Rabiul 12 Rabiul Awal. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Masya Allah. Ini ya, ini kalau lahir di CES-nya, waduh, abahnya langsung dapat hadiah besar ini. Kenapa? Karena presiden CES-nya itu paling seneng ketika ada bayi lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Dapat penghargaan luar biasa. Ya, saya yang lahirin di Bareng. Ya. Akhirnya ya dapat penghargaan, tapi dari mbahnya ini ya. Insya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Berapa niat sudah ini yang dikatakan, yang diberikan? Ya, sudah berapa niat? Maulid Nabi, menyenangkan Rasulullah, menyenangkan umat Kanjeng Nabi. Kemudian baca solawat, acara haul, kemudian akikah, nyukuri anak, nikmat anak, bersyukur kepada Allah atas karunia cucu. Ya, atas karunia cucu. Ini Aba Abdurrahman ini senapa kompoi? Lema. Ya, cucunya sudah 5. Masya Allah, luar biasa. Ketika saya masih punya cucu 1, saya lihat Aba Abdurrahman mulai tadi senyum, tok senang. Ketika saya punya anak cuma cucu 1, cucu saya masih 1 Pak, waktu itu. Sekarang juga hampir lema, berarti pada berarti ya. Ketika punya cucu 1, ada orang tanya kepada saya, Abu ya, iya. Berapa cucunya? 1. Katanya orang punya cucu itu lebih senang melihat cucunya daripada anaknya. Saya bilang, katanya begitu, tapi aku sik gurung iso. Soalnya putuku sik situ, cucu saya masih 1. Oh iya, katanya begitu. Cuman bagaimanapun saya tetap lebih sayang dan senang sama anak. Anak nomor berapa? Saya bilang anak imorotuo. Kata orang ini, boleh sing situ iku gak kena dijoli-jolno Abu ya. Ya, Masya Allah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa niat? Baca solawat. Ditambah lagi tadi, Masya Allah, peresmian. Ya, anggap saja peresmian Ustaz Taufik nggih. Peresmian karena kemarin dibuka tahun 2023 dan hari ini insya Allah akan tahun ini ya. Insya Allah akan terus dilaksanakan. Saya doakan mudah-mudahan pondok pesantren yang diasuh oleh Ustadz Taufik, pondok pesantren Al-Fattah, mudah-mudahan berkat Ya Fattah, Ya Adim akan lahir di pesantren Al-Fattah ini para orang-orang yang ahli ilmu, para orang-orang yang ahli akhlak. Ya, ini yang paling penting. Bukan cuma ilmu tapi akhlak. Abu Yamaliki mengatakan qaddimil adab alal ilm. Dahulukan akhlak sebelum ilmu. Ini yang paling penting. Sebab Rasulullah SAW diutus pertama bukan ilmu tapi akhlak. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Ilmunya tinggi tapi tidak ada akhlaknya, tidak ada gunanya. Ya, pesantren kami pun kami tekankan akhlak. Karena kalau orang itu punya akhlak atau tidak punya akhlak, itu yang bisa baca. Tidak usah orang pinter. Ya, nuwun sewu, minta maaf Gi. Orang setaan di ilmu, tukang beca, bisa baca. Oh, orang ini ada akhlaknya. Oh, anak ini tidak punya akhlak. Bisa baca. Tapi kalau orang yang punya ilmu, yang bisa baca, kalau ini punya ilmu atau tidak adalah yang sama-sama punya ilmu. Tapi kalau akhlak, ya, maka ulama mengatakan
La tahsabannal ilma yanfa'u wahdahu ma lam yutawwaj rabbuhu bi khalaqi. Jangan kau kira ilmu itu terus naik sendiri, naik. Enggak. Ketika tidak dihiasi orang yang punya ilmu dengan akhlak. Ya. Fa idza ruzikta khaliqatan mahmudatan, apabila engkau diberikan rezeki oleh Allah dengan akhlak yang baik, yang terpuji, faqad istafaka muqassimul arzaqi. Berarti kamu memang menjadi manusia pilihan. Akhlak adalah sebagai patokan utama. Makanya yang saya doakan mudah-mudahan dari pesantren ini, pesantren Al-Fattah ini bareng, mudah-mudahan akan keluar santri-santri yang berakhlak luhur, yang berbudi pekerti luhur, kemudian ilmunya juga akan bermanfaat. Berapa banyak niat ini? Masya Allah, ini kalau saya preteli satu persatu, ini bisa akan keluar puluhan niat. Ya, akan keluar puluhan niat. Cuman saya juga harus tahu diri. Panjenengan bedaya atena atuwa mantet mun pengajian takbid abid. Berkat lebo diade pengajian aja abid. Ya, maka saya harus tahu diri. Oke, banyak niat menentukan banyaknya pahala. Oke, ditambah lagi Aba Abdurrahman mengajak kita habis bersolawat taklim dulu. Huduru majlisi ilmin afdalu min solati alfi rok'ah. Hadir majlis ilmu lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Ya, walaupun pengajiannya tidak lama, anggap 30 menit. Saya tidak akan ngasih pengajian 1 jam, enggak. Ya, 30 menit. Tapi 30 menit ini lebih afdal daripada solat 1000 rakaat. Lebih afdal, bukan sama, lebih afdal. Sampean sholat 30 menit dapat berapa rakaat? 100? Tidak mungkin. 50? Tidak mungkin. 25? Mungkin 25 kalau sholatnya itu super patas. Ya, kalau sholatnya on-lawanan tidak mungkin sampai 25. Tapi duduk sebentar ini kita dapat pahala. Ya Allah, 1000 rakaat. Mendapatkan pahala lebih afdal daripada nyambangi 1000 orang sakit. Satu orang sakit, anggap ke rumah sakit yang paling dekat. Mana yang paling dekat? Rumah sakit RSI. Ya, Aisyah. Butuh waktu berapa? 1 jam. Pulang pergi. Dapat orang sakit berapa? 1. Tapi 30 menit kita duduk. Dapat pahala. Nyambangi berapa orang sakit? 1000, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecerdasan daripada kita ketika kita itu melakukan ibadah, sedikit ibadah yang kita lakukan tapi banyak pahala yang kita dapatkan. Sehingga walaupun usia kita tidak terlalu lama, tapi pahala yang kita dapatkan lebih daripada orang yang usianya ratusan bahkan ribuan tahun. Belum lagi Aba Abdurrahman masih memberikan berkat sodakoh. Ya, sodakoh. Ini yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, al-jannatu darul askhiya. Surga itu adalah tempatnya orang-orang yang loman. Tahu loman? Dermawan, lampe. Ya, lampe. Bukan cuma di dunia disenangi orang, di akhirat disenangi oleh malaikat. Dan malaikat tiap hari berdoakan, Allahumma a'ti munfiqon kholafan. Ya Allah, berikan orang yang ahli sedekah itu apa? Kholafan, gantinya. Dan gantinya tentu lebih banyak. Ibarat orang mancing. Orang mancing itu umpannya cacing, umpannya wader, umpannya teri, sing ngemplok bandeng, sing ngemplok mujair, sing ngemplok gurami, sing ngemplok tongkol. Kalau umpannya tongkol, ini Aba Abdurrahman ini sering ngasih umpan tongkol ini. Dan saya tahu itu di pondok sana, di pondok sana, di pondok sana ngasih umpan tongkol. Makanya Allah Ta'ala ngasih balasan ikan tuna. Tahu ikan tuna? Besarnya seperti saya, kurang besar. Saya dikasih ikan tuna sama wali santri. Begitu dimasukkan freezer tidak cukup, dari sendang biru. Saya bilang porak-porak. Diporak perutnya
terus dibagi 2 supaya bisa masuk ke freezer. Waktu diporak perutnya, itu yang dalam perutnya itu ada ikan tongkol besar-besar, ada 3. Jadi kalau pancing itu mancingnya pakai ikan tongkol, sing ngemplok tuna. Tidak ada ceritanya, mancing, pancingnya ikan tongkol, terus sing ngemplok teri, colong tak cukup. Ya, colong tak cukup. Maka ini dia. Ya, jangan heran kalau Abu Abdurrahman habis bikin rumah sini, bikin lagi di sana, beli rumah lagi di Etan Pasar. Dan saya diajak tasakuran waktu itu, abid tapi dangki, bede Etan Pasar. Oh, jangan heran, kenapa? Karena mancingnya umpane ikan tongkol. Lagu kalau sampean teri. Ya, makanya oleh bandeng kuru bisa bandengi. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, ini khusus bagi mereka yang diberikan kelebihan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu darul askhiya. Saya juga punya tretan mantoh penakan, mantu ponaan. Soki. Rumahnya ada di Sulu. Soki mantu ponaan, juragan besi tua. Soki keng cerai. Soki keng cerai. Masya Allah, umur 1 ya, darah tinggi. 2 kencing manis. 3 asam aurat. 4 kolesterol. Umur selawi stroke. Umur segami labu beri jeding mate. Saya doakan manter cerek tuli mate. Amin ya Rabbal. Tak bengal jawab amin, pola cerai nih sampean. Ini dia, nggih. Perbanyak niat ketika kita melakukan ibadah. Supaya apa? Supaya kita dapat pahala yang banyak. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang dikholi. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Allah jadikan makam-makam beliau-beliau, orang tua kita juga semuanya menjadi raudhatan min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga yang diakikoi Muhammad Zainal. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan semua cucu-cucu daripada Abu Abdurrahman menjadi anak-anak yang soleh solihah. Saya tadi bisik-bisik kepada abahnya hafal Quran, insya Allah anaknya juga hafal Quran, bahkan insya Allah banyak kitab-kitab yang akan dihafal. Amin ya Rabbal Alamin. Pesantren Al-Fattah Bareng mudah-mudahan ma'mur bil khairat, ma'muran bil talamid, ma'muran bin nafahat, ma'muran bil imdadat, ma'muran bil masarrat, ma'muran bil khairat bin nafahat min yaumina hadza ila yaumil ma'ad. Mudah-mudahan berkat syafaat Kanjeng Nabi orang tua kita diampuni oleh Allah, berkat syafaat Kanjeng Nabi anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh solihah, berkat syafaat Kanjeng Nabi kita diberikan rizki yang luas, rizki yang barokah, berkat syafaat Kanjeng Nabi Allah akhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan semuanya husnul khatimah setelah diberikan panjang umur, barokah umur, husnul khatimah setelah diberikan sehat walafiat, istiqomah ibadah, husnul khatimah setelah diberikan anak-anak yang soleh solihah, husnul khatimah setelah diberikan rizki yang luas, rizki yang mengantarkan kita mendapatkan nikmat di dunia, selanjutnya bahagia nanti di alam akhirat, husnul khatimah setelah dijauhkan dari bala musibah sekecil apapun, husnul khatimah puncaknya di akhirat. Sebagaimana kita kumpul di majlis Kanjeng Nabi di dunia, kita akan kumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Hada ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.